Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranika Dwi Prastianti dengan NIM 251080400120 dari kelas D, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan mini riset saya yang berjudul Prinsip Keterbukaan Informasi dalam Akuntansi Syariah berdasarkan nilai tablik dalam Al-Quran. Oke, langsung saja kita ke bab pertama pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Akuntansi syariah tidak hanya mengatur pencatatan dan penyajian laporan keuangan, tetapi juga menekankan nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, dan keterbukaan. Salah satu prinsip penting di dalamnya adalah keterbukaan informasi, yaitu menyampaikan informasi keuangan secara jelas dan jujur agar mudah dipahami, serta tidak menimbulkan salah tafsir bagi para pengguna laporan. Namun, dalam praktiknya, masalah keterbukaan informasi masih sering terjadi, seperti informasi penting yang tidak disajikan secara lengkap atau data yang disampaikan dengan cara yang membingungkan. Kondisi ini dapat menyebabkan kesalahan dalam mengambil keputusan dan menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan masih perlu diperkuat dalam akuntansi syariah. Dalam ajaran Islam, nilai keterbukaan diajarkan melalui konsep tablik, yaitu menyampaikan kebenaran secara jujur dan apa adanya, serta tidak menyembunyikan amanah. Nilai tablik ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam akuntansi syariah dan dapat menjadi dasar moral dan etika dalam mewujudkan keterbukaan informasi keuangan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan informasi dalam akuntansi syariah? Yang kedua, apa makna nilai tablik dalam Al-Quran yang berkaitan dengan penyampaian informasi? Yang ketiga, bagaimana nilai tablik dalam Al-Quran dapat menjadi dasar prinsip keterbukaan informasi dalam akuntansi syariah? Yang keempat, bagaimana nilai tablik dapat membantu menjawab dan mengatasi masalah kurangnya keterbukaan informasi dalam praktek akuntansi syariah? Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari mini riset saya ini adalah satu, menjelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan informasi dalam akuntansi syariah. Yang kedua, memahami makna nilai tablik dalam Al-Quran yang berkaitan dengan penyampaian informasi. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana nilai tablik dalam Al-Quran dapat menjadi dasar bagi prinsip keterbukaan informasi dalam akuntansi syariah. Yang keempat, menguraikan bagaimana nilai tablik dapat membantu menjawab dan mengurangi masalah kurangnya keterbukaan informasi dalam praktek akuntansi syariah. Selanjutnya, untuk bab yang kedua, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang saya ambil yang pertama yaitu konsep akuntansi syariah, yang di dalamnya berisi pengertian akuntansi syariah dan prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah. Yang kedua adalah prinsip keterbukaan informasi, yang di dalamnya berisi tentang pengertian keterbukaan informasi, fungsi keterbukaan informasi dalam akuntansi syariah, dan prinsip keterbukaan informasi dalam akuntansi syariah. Yang ketiga adalah nilai tablik dalam Al-Quran, yang di dalamnya berisi pengertian tablik dan ayat Al-Quran yang relevan dengan nilai tablik dan akuntansi syariah. Selanjutnya adalah bab yang ketiga, metode penelitian. Penelitian yang saya gunakan ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan dan memahami prinsip keterbukaan informasi dalam akuntansi syariah serta keterkaitannya dengan nilai tablik dalam Al-Quran. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan sumber data berupa Al-Quran, buku akuntansi syariah, serta jurnal yang membahas akuntansi syariah, transparansi, tablik, dan etika bisnis Islam. Objek penelitian difokuskan pada prinsip keterbukaan informasi dalam akuntansi syariah dan nilai tablik sebagai dasar moral dan etika pendukungnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan sumber-sumber tertulis tersebut, kemudian dianalisis dengan cara menghubungkan nilai tablik dengan prinsip keterbukaan informasi agar hubungan keduanya dapat dipahami secara utuh dan jelas. Selanjutnya yaitu bab keempat, hasil dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum keterbukaan informasi dalam akuntansi syariah. Keterbukaan informasi atau transparansi merupakan prinsip penting dalam akuntansi syariah yang menekankan penyajian laporan keuangan secara jujur, jelas, lengkap, dan tidak menutupi fakta penting.
Prinsip ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung nilai moral dan keagamaan. Menurut Wahyudi dan Roshidah 2024, transparansi dalam akuntansi syariah tidak hanya untuk memenuhi standar laporan keuangan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lembaga keuangan syariah, transparansi sangat diperlukan karena masyarakat mempercayakan dananya berdasarkan prinsip halal, keadilan, dan amanah, sehingga laporan keuangan yang terbuka dapat mencegah terjadinya kecurangan atau manipulasi. Yang kedua adalah prinsip keterbukaan informasi dalam akuntansi syariah. Berdasarkan buku dan jurnal yang saya kaji, prinsip keterbukaan informasi memiliki beberapa aspek utama. Yang pertama, menyampaikan informasi secara jujur dan lengkap. Keterbukaan informasi berarti lembaga wajib menyampaikan data apa adanya tanpa memanipulasi. Yang kedua, tidak menyembunyikan fakta penting. Informasi penting, terutama yang berpengaruh terhadap keputusan pengguna laporan, tidak boleh ditutup-tutupi. Menyembunyikan informasi termasuk pelanggaran syariah karena dapat merugikan pihak lain. Yang ketiga, menghindari kecurangan. Keterbukaan informasi mencegah manipulasi laporan yang dapat merugikan stakeholder. Yang ketiga, nilai tablik dalam Al-Quran yang berkaitan dengan penyampaian informasi. Yang pertama ada surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang wajib menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Dalam akuntansi, laporan keuangan merupakan amanah. Artinya, laporan keuangan harus dibuat dengan jujur dan tidak boleh dimanipulasi. Yang kedua ada surat Al-Baqarah ayat 283. Arti dalam ayat ini ada yang berbunyi, janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Hal ini jelas melarang kita untuk menutupi fakta. Artinya, seorang akuntan tidak boleh menyembunyikan informasi penting yang diperlukan oleh pengguna laporan. Yang ketiga yaitu surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Ayat ini menegaskan larangan agar tidak terjadi kecurangan. Artinya, transparansi atau keterbukaan wajib agar tidak terjadi kecurangan keuangan. Yang keempat ada surat Al-Baqarah ayat 42. Ayat ini melarang menyembunyikan kebenaran. Artinya, informasi dalam laporan keuangan tidak boleh dicampur dengan hal-hal yang menyesatkan, seperti menyampaikan informasi yang tidak benar, menyembunyikan kebenaran, dan memutarbalikkan fakta. Yang kelima ada surat Al-Ahzab ayat 70. Ayat ini memerintahkan berkata yang lurus dan benar. Artinya, penyajian laporan keuangan harus mengutamakan kejujuran komunikasi. Selanjutnya adalah hubungan antara nilai tablik dan prinsip keterbukaan informasi. Berdasarkan pekaji berbagai jurnal, buku, dan ayat-ayat Al-Quran, ditemukan bahwa nilai tablik sangat relevan sebagai dasar moral keterbukaan informasi dalam akuntansi syariah. Yang pertama adalah tablik mengajarkan kejujuran. Tablik menuntut seorang menyampaikan sesuatu apa adanya. Artinya, dalam akuntansi syariah, laporan keuangan harus disajikan secara fakta tanpa dimanipulasi. Yang kedua adalah tablik mendorong amanah. Tablik menunjukkan bahwa seorang akuntan memiliki tanggung jawab moral, bukan hanya teknis. Artinya, informasi keuangan harus dikelola sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Yang ketiga, tablik melarang menyembunyikan fakta. Ayat tentang tidak menyembunyikan kesaksian mendukung prinsip bahwa informasi harus terbuka. Artinya, transparansi adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tablik mendukung akuntabilitas. Dalam akuntansi syariah, akuntabilitas bukan hanya kepada pemilik dana, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu analisis masalah kurangnya keterbukaan informasi dalam akuntansi syariah. Keterbukaan informasi merupakan prinsip dasar dalam akuntansi syariah yang berkaitan erat dengan amanah, kejujuran, dan nilai tablik. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik keterbukaan informasi pada lembaga keuangan syariah masih belum optimal, baik pada BMT, lembaga zakat, maupun perbankan syariah. Penelitian Lestari dan Salesti 2021 pada BMT Nurul Islam Batam menemukan bahwa laporan keuangan belum disajikan sesuai PSAK 101, terutama pada unsur catatan atas laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.
Hal ini menyebabkan informasi yang diterima pemilik dana dan masyarakat belum memadai untuk menilai kondisi keuangan secara transparan, sehingga prinsip amanah dan transparansi belum sepenuhnya diterapkan. Temuan serupa disampaikan oleh Indriani dan Nanda 2016 pada lembaga zakat UPZ BNI Syariah yang menunjukkan keterbatasan transparansi terutama pada rincian pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Laporan yang kurang detail menimbulkan keraguan masyarakat karena tidak menggambarkan pengelolaan dana secara menyeluruh. Pada sektor perbankan syariah, Hafsah Umar 2023 mengungkapkan bahwa praktek murabahah masih belum sepenuhnya transparan. Informasi mengenai harga pokok, margin keuntungan, dan ketentuan kontrak tidak selalu dijelaskan secara lengkap kepada nasabah, sehingga berpotensi menimbulkan horor dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Selain aspek teknis pelaporan, rendahnya keterbukaan informasi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan budaya organisasi. Lestari dan Celesti 2024 menyatakan bahwa keterbatasan pemahaman SDM BMT terhadap PSAK syariah menyebabkan laporan keuangan tidak lengkap. Sementara Hafsah Umar 2023 menegaskan bahwa budaya organisasi yang belum menjadikan transparansi sebagai nilai utama turut mempengaruhi kualitas laporan dan penyampaian informasi. Dengan demikian, kurangnya keterbukaan informasi dalam akuntansi syariah tidak hanya disebabkan oleh kelemahan teknis pelaporan, tetapi juga oleh rendahnya pemahaman sumber daya manusia, lemahnya budaya organisasi, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya adalah peran nilai tablik dalam mengatasi kurangnya transparansi. Yang pertama, menumbuhkan sikap jujur dan amanah. Tablik membentuk kejujuran dan amanah dalam menyampaikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi manipulasi. Yang kedua, menjadikan keterbukaan sebagai aturan lembaga. Prinsip tablik dapat dijadikan kebijakan tertulis agar transparansi menjadi kewajiban seluruh pegawai. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia. Tablik mendorong meningkatkan pemahaman akuntansi syariah melalui proses belajar dan berbagai ilmu. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk akses informasi. Teknologi mendukung penerapan tablik dengan memudahkan penyampaian dan akses pelaporan keuangan secara cepat. Baik, untuk selanjutnya adalah bab yang kelima, penutup. Keterbukaan informasi merupakan prinsip utama dalam akuntansi syariah yang berlandaskan nilai amanah, kejujuran, dan keadilan, serta menjadi kewajiban moral yang diajarkan dalam Islam melalui nilai tablik. Prinsip ini menuntut penyampaian informasi keuangan secara benar, jelas, dan tanpa kecurangan. Namun, praktik di beberapa lembaga syariah masih menunjukkan kurangnya transparansi akibat ketidaklengkapan laporan, keterbatasan pemahaman standar akuntansi syariah, dan budaya organisasi yang belum menempatkan keterbukaan sebagai nilai utama. Oleh karena itu, penguatan nilai tablik sangat diperlukan untuk mendorong sikap amanah, jujur, dan tanggung jawab. Lembaga keuangan syariah diharapkan terus meningkatkan transparansi melalui laporan keuangan yang jelas dan lengkap, didukung pemanfaatan teknologi serta komitmen terhadap kejujuran dalam menyampaikan informasi. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.